Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dalam program Beriman, Bertumbuh dalam Firman. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat 13 dan juga Kolose pasal 2 ayat 15. Mari kita baca Kolose 1 ayat 13, demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah merdeka dari ikatan kuasa iblis. Nah saudara, berdasarkan teks firman Tuhan ini, kita bisa melihat beberapa kebenaran penting ketika berbicara tentang merdeka dari ikatan kuasa iblis. Yang pertama, manusia dikuasai oleh kuasa kegelapan. Perhatikan Kolose 1 ayatnya yang ke-13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Nah, berdasarkan teks firman Tuhan ini kita bisa melihat ya bahwa manusia berada di bawah kuasa kegelapan. Kalimat ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan berarti sebelumnya kita semua ini berada di bawah kuasa kegelapan. Semua manusia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Nah, saudara, kuasa kegelapan itu ini bisa menunjuk kepada kuasa dosa, ya. Tetapi juga kuasa kegelapan ini juga bisa menunjuk atau bisa juga berbicara tentang kekuasaan iblis yang adalah penghulu kegelapan. Efesus 6 ayat 12 berkata, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Jadi bicara tentang kuasa kegelapan, ini juga bicara tentang kekuasaan iblis. Kuasa iblis yang merupakan penghulu kegelapan yang menguasai manusia. Saudara, setiap orang yang berada di bawah kuasa dosa ini pasti berada di bawah kuasa iblis. Orang yang belum diselamatkan oleh Tuhan, pastilah dia berada di bawah kuasa iblis. Dan setiap orang yang berada di bawah kuasa iblis, ya, tentu saja dia pasti mengikuti dan mentaati apa yang menjadi kemauan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kehendak iblis. Ya, namanya juga dikuasai iblis. Karena iblis menguasai dia, iblis mengontrol hati, pikiran, perkataan, perbuatan, seluruh keberadaannya. Maka yang dilakukannya adalah apa yang menjadi kemauan, keinginan, atau kehendak iblis. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 44a, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu." Ya. Jadi orang yang dikuasai oleh iblis, maka iblis menjadi bapaknya, dan oleh sebab itu seluruh keinginan-keinginan kita, seluruh pikiran kita, seluruh keinginan hati kita adalah melakukan keinginan-keinginan iblis yang menjadi bapa kita. Itu waktu kita hidup dikuasai oleh iblis, ya. Jadi sangat jelas sekali saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita kalau orang tidak dikuasai Allah, maka dia pasti dikuasai oleh iblis. Kalau dia tidak lagi dikuasai oleh iblis, maka itu berarti dia sudah dikuasai oleh Allah sepenuhnya. Dan orang yang dikuasai oleh iblis, dia pasti senang, sukacita, ya, gembira untuk mentaati apapun yang menjadi kemauan, keinginan, dan kehendak iblis. Dan manifestasi perwujudan daripada mentaati kemauan kehendak iblis itu adalah menolak firman Allah. Ya, orang yang dikuasai oleh kuasa iblis pastilah menolak firman Allah. Dia mungkin dengar firman Allah, tapi dia tidak mau taat.
dia tolak firman Allah. Bahkan mungkin ketika khotbah, ketika pemberitaan firman Tuhan disampaikan, dia ngantuk, dia tutup matanya, dia tutup telinganya, supaya dia tidak dengar firman Tuhan. Itu ciri kalau setan, kalau iblis menguasai hidupnya. Seperti apa lagi seseorang yang dikuasai oleh iblis, ya, menunjukkan ciri atau manifestasi dalam kehidupannya, itulah memberontak terhadap hukum Allah. Dia tidak suka terhadap hukum Allah. Dia memberontak kepada hukum Allah. Dia berusaha mengotak-atik hukum Allah agar bisa sesuai, agar bisa mengakomodir keinginannya yang dikuasai oleh hawa nafsu, yang dikuasai oleh keinginan iblis yang adalah bapaknya. Memberontak. Allah bilang jangan, dia langgar. Ya. Kemudian apalagi? Membenci kebenaran Allah. Ya. Dia tidak suka akan kebenaran Allah, tetapi membenci kebenaran Allah. Dia membangun berbagai macam argumentasi untuk membela dirinya sendiri yang sebenarnya merupakan tindakan kebencian terhadap kebenaran Allah. Ya. Kemudian apalagi? Terlibat dalam praktek okultisme. Ya jelas, orang yang dikuasai oleh setan, dia pasti mempraktekkan okultisme. Misalnya apa? Spiritisme. Percaya kepada arwah-arwah orang mati. Orang yang dikuasai oleh setan, dia pasti mengikuti keinginan setan. Apa itu? Mempraktekkan praktek okultisme, itulah spiritisme. Berdoa kepada arwah orang mati. Meminta berkat kepada arwah orang mati. Ya. Meminta petunjuk kepada arwah orang mati. Yang Alkitab dengan tegas menjelaskan, itu adalah persinahan rohani. Itu adalah sebuah dosa yang pantas dihukum dengan hukuman mati. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama. Ya. Dan orang yang dikuasai oleh setan, dia pasti mempraktekkan praktek okultisme. Tak peduli dia rajin ke gereja. Tak peduli dia mungkin seorang majelis. Tak peduli mungkin dia seorang pendeta. Tak peduli mungkin dia seorang Kristen yang rajin datang ke gereja, rajin mengikuti kegiatan rohani, tetapi ketika dia masih mempraktekkan praktek okultisme berupa kepercayaan kepada roh-roh orang mati, maka sesungguhnya dia masih dikuasai setan. Biarpun badannya, biarpun kelihatannya dia beribadah, tetapi sesungguhnya hidupnya masih dikuasai oleh kuasa iblis. Buktinya apa? Dia mempraktekkan spiritisme. Dia tidak suka ketika firman Tuhan berkata, aku membenci praktek spiritisme. Justru dia langgar, dia praktekkan itu. Dia datang ke kuburan, berdoa minta petunjuk arwah orang mati. Berdoa meminta nasihat dari leluhurnya yang sudah mati. Percaya bahwa arwah leluhurnya itu bisa memberikan berkat, bisa memberikan kebahagiaan, keselamatan. Dia minta yang sebenarnya oknum di balik semua itu adalah setan yang menipu orang tersebut. Ya. Apalagi saudara, praktek okultisme berikutnya, sinkretisme. Ya. Mencampur adukan iman Kristen dengan kepercayaan-kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran Kristen. Dicampur. Ya. Sehingga tidak murni lagi. Inilah sinkretisme. Setan menyesatkan manusia dengan praktik sinkretisme sehingga manusia tidak lagi melihat sebuah kebenaran yang mutlak, tetapi justru manusia menjadi buta terhadap kebenaran dan pada akhirnya mengikuti apa yang menjadi keinginan iblis yang menguasai dia. Apalagi saudara, praktik perdukunan, ya. Kristen rajin ke gereja, melayani Tuhan, ya, tetapi masih sering pergi ke dukun, ya. Entah cari apa, pasti sering cari ke dukun. Ini bukti bahwa dia masih dikuasai oleh iblis. Ya, Kristen tapi masih mempercayai ramalan. Kristen tapi masih percaya tahayul-tahayul. Ya, kalau orang sudah mati katanya taruhlah makanan di atas lemari. Kenapa? Siapa tahu arwah orang mati itu datang lalu kemudian minta makan. Ini tahayul, saudara. Kalau lewat satu jalan yang ada pohon beringinnya atau lewat kuburan, bilang permisi supaya kamu tidak kenapa-kenapa. Ini tahayul. Kalau sudah pulang mengunjungi mayat atau jenazah orang yang sudah meninggal, pulang mandi, lalu buka pakaian yang dipakai untuk mengunjungi orang mati tersebut. Karena kalau tidak, nanti rohnya mengikuti dan bisa mengancam keselamatanmu. Ini tahayul. Ya. Orang yang hamil, tolong taruh anduk di atas lehernya, ya, atau ibu hamil
taruh peniti di atas bajunya. Supaya apa? Supaya janinnya terlindungi dari roh jahat. Supaya janinnya tidak kenapa-kenapa. Ini tahayul. Ya, dan ini adalah praktek okultisme yang ditentang oleh firman Tuhan, praktek okultisme yang merupakan iblis di balik semua praktek itu. Ya. Orang yang masih dikuasai oleh setan, dia pasti melakukan praktek okultisme apapun itu, ya. Punya jimat-jimat. Dipercaya bisa mendatangkan keuntungan dalam bisnis dan usaha. Dipercaya bisa memberi perlindungan. Dipercaya bisa memberi kepintaran dan sebagainya. Ini okultisme. Setan di balik itu semua. Tak peduli. Ya, meskipun kita rajin ke gereja melayani Tuhan. Tapi kalau kita masih pegang jimat-jimat atau praktek okultisme lainnya. Kita sesungguhnya belum di dalam Tuhan. Kita sesungguhnya masih berada di dalam ikatan kuasa setan. Dan bukti daripada kita masih berada di bawah ikatan kuasa setan adalah kita masih pegang dan percaya jimat-jimat atau praktek okultisme lainnya atau praktek kegelapan lainnya. Yang berikut, seperti apa orang yang masih dikuasai oleh setan-setan? Selain dia menolak firman Allah, memberontak terhadap hukum Allah, membenci kebenaran Allah, terlibat dalam praktik okultisme dan praktik kegelapan lainnya. Tetapi juga orang yang masih dikuasai oleh iblis, dia mengikuti ajaran sesat dan ikut serta menyebarkan atau mengajarkan ajaran sesat tersebut. Saudara, jangan main-main dengan ajaran sesat. Karena Alkitab mengatakan bahwa setan iblislah yang berada di balik semua pengajaran sesat itu. Setan mengutus nabi-nabi palsu. Ya, dia memalsukan nabi-nabi utusan Tuhan. Ada pelayan-pelayan palsu. Ada pendeta-pendeta palsu. Ada hamba-hamba Tuhan palsu. Ada rasul-rasul palsu. Ada orang-orang yang mengaku utusan Tuhan tapi sebenarnya penuh dengan kepalsuan. Sebenarnya adalah antek-antek setan. Untuk apa? Untuk mengajarkan ajaran sesat, untuk menyesatkan manusia sehingga tidak lagi percaya kepada Kristus, tapi percaya kepada ajaran yang membawa dia tidak percaya kepada Kristus. Ya. Saudara bertanya, bagaimana mungkin pendeta hamba Tuhan bisa mengajarkan ajaran sesat? Ada, Saudara. Ya. Saya seringkali bertemu dengan orang Kristen yang ketika pendetanya mengajarkan ajaran sesat, mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, dia tetap berkeras hati. Dia tidak menguji kritikan tersebut. Apakah kritikan tersebut benar berdasarkan Alkitab? Tapi karena dia dibutakan oleh pengkultusan kepada pendeta itu, sehingga dia bela pendeta itu, dia bela oknum hamba Tuhan itu, saudara, yang jelas-jelas mengajarkan ajaran sesat. Apa contohnya? Contohnya mengajarkan Yesus bukan Allah, itu ajaran sesat. Tak peduli dia Kristen, tak peduli dia bangun gereja di sana-sini, tak peduli dia membangun STT. Kalau dia percaya dan mengajarkan Yesus bukan Allah, itu adalah ajaran bukan Kristen, itu ajaran sesat. Orang Kristen sering mengatakan, lihat saja buahnya. Ya, apa buahnya? Mereka menganggap buah yang dimaksud itu adalah banyak pengikutnya, banyak cabang-cabang gerejanya, banyak mendirikan STT. Bukan itu buah yang dimaksud. Ketika Yesus berkata, dari buahnya lah kamu bisa mengenal mereka. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon itu tidak baik, kalau buah itu tidak baik, berarti pohonnya tidak baik. Kalau buah itu baik, berarti pohonnya baik. Apa yang dimaksud dengan buah itu? Buah yang dimaksud adalah ajarannya. Ya. Banyak orang Kristen disesatkan. Buah yang dimaksud pengikutnya. Banyak pengikutnya kok. Banyak gereja dibangun kok. Bukan itu. Ya. Orang yang tidak percaya Kristus pun punya banyak pengikut. Ya. Orang yang mengajarkan ajaran setan secara terang-terang pun. Ya. Satanisme. Ya. Mengajarkan ajaran setan pun banyak pengikutnya. Tetapi yang dimaksud buah dalam bagian ini adalah ajarannya. Tolong dicamkan itu, saudara-saudara. Ya. Ajarannya, apakah ajarannya itu sesuai dengan ajaran Alkitab? Ada ajaran yang merupakan pondasi dari iman Kristen. Apa itu? Itulah Yesus Kristus adalah juru selamat. Ya. Tapi ada pendeta, oknum hamba Tuhan yang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Ya. Yang juru selamat itu adalah Bapa. Yesus bukan juru selamat, dia hanya petugas, dia hanya wadah. Ya. Dia hanya melaksanakan apa yang menjadi
kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia. Karena sesungguhnya juru selamat bukan Yesus. Tapi Alkitab mengajarkan Yesus itu juru selamat. Ya. Yesus bukan gembala, Yesus bukan Yahweh, Yesus hanya manusia biasa, Yesus ciptaan, Yesus derajatnya lebih rendah dari Bapa. Itu semua bukan ajaran Alkitab. Perhatikan ajarannya, saudara. Karena ketika kita tidak perhatikan ajarannya, tapi mengkultuskan oknumnya, maka kita sebenarnya sedang dikuasai oleh iblis yang berusaha menyesatkan kita. Ya, sangat disayangkan masih banyak orang Kristen yang memperhatikan buah dalam arti banyak pengikut, banyak gereja, banyak kebaikan-kebaikan yang disampaikan. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tak peduli pendeta atau oknum pendeta, oknum hamba Tuhan itu mengajarkan rajin gereja, hidup kudus. Ya, contohlah Yesus, tapi Yesus yang dimaksud bukan Yesus Tuhan, tapi Yesus sebagai tokoh moralitas. Ya, tokoh orang baik saja. Tapi tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Itu sama saja tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut dengan keselamatan berdasarkan perbuatan baik. Yesus disingkirkan. Tak peduli oknum pendeta atau oknum hamba Tuhan itu mengajarkan hidup dalam kesucian, rajin ke gereja, contohlah hal yang baik, harus hidup beda dengan dunia, tapi menolak Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah juru selamat, maka ajaran itu tidak ada bedanya dengan ajaran-ajaran lain yang menolak Kristus Allah, Kristus juru selamat. Oleh sebab itu sekali lagi saudara, serangan setan terhadap iman Kristen adalah memalsukan ajaran Alkitab. Ya, kita bisa lihat ada banyak contoh di dalam Alkitab bagaimana setan berusaha memalsukan, memutarbalikkan firman Tuhan. Dengan tujuan apa? Menyesatkan sebanyak mungkin orang. Contoh sangat kita kenal, Adam dan Hawa waktu di Taman Eden. Setan putar-balikan firman Tuhan itu. Untuk apa? Menyesatkan Adam dan Hawa. Bahkan setan pun pernah juga menggunakan firman Tuhan dengan cara penafsiran yang salah untuk menjatuhkan Yesus ketika Yesus dicobai di padang gurun dalam pencobaan yang kedua. Ya, jatuhkanlah dirimu dari atas bait suci. Bukankah ada tertulis Allah akan menolong engkau? Kelihatannya benar, kelihatannya alkitabiah, tetapi sesungguhnya firman Tuhan itu sudah diselewengkan sedemikian rupa agar Yesus mentaati kehendak setan dan bukan kehendak Bapanya. Pakai ayat, saudara. Oleh sebab itu sekali lagi, setan menyerang kekristenan dari ajarannya yang benar. Dia palsukan ajaran itu. Dia mulai tampilkan, lihat banyak pengikutnya kok. Jadi nggak usah peduli ajarannya, yang penting ikuti pendetanya. Ya, dia nggak sadar kalau ternyata para pendeta-pendeta palsu, hamba-hamba Tuhan palsu, nabi-nabi palsu adalah antek-antek setan yang Yesus katakan serigala berbulu domba yang masuk ke dalam gereja untuk menyesatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, waspadalah. Ya. Inilah yang pertama, saudara. Manusia dikuasai oleh kuasa kegelapan. Betapa jahatnya setan ketika menguasai kita. Setan bertujuan untuk membinasakan saudara dan saya. Yesus berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapa pencuri itu? Iblis. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Yang kedua, saudara. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa menemukan sebuah kebenaran. Hanya Yesus Kristus yang berkuasa membebaskan manusia dari ikatan kuasa iblis. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Iya. Kemudian Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa hanya Yesus yang berkuasa, yang sanggup membebaskan manusia dari ikatan kuasa iblis. Manusia tidak sanggup untuk membebaskan dirinya dari ikatan kuasa setan, karena setan lebih berkuasa daripada manusia. Oleh sebab itu, hanya Yesus Kristus yang berkuasa untuk membebaskan manusia dari ikatan kuasa iblis. Manusia tidak berkuasa untuk melepaskan diri dari ikatan kuasa iblis. Dan sekali lagi, hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa melepaskan manusia dari cengkraman kuasa iblis. Saudara, di dalam Alkitab, khususnya di dalam Injil, kita bisa menemukan bagaimana Yesus Kristus berkuasa membebaskan manusia dari ikatan iblis dan setan-setan. Ada banyak kisahnya, bukan? Salah satu contohnya misalnya Maria Magdalena, ya,
Siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena ini adalah saksi pertama yang melihat Yesus Kristus yang bangkit itu menampakkan diri kepadanya. Ya, luar biasa. Maria Magdalena diberi hak istimewa oleh Tuhan untuk menyaksikan Kristus yang sudah bangkit. Kristus yang bangkit yang menampakkan diri kepadanya. Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus pernah mengusir 7 setan yang pernah mengikatnya. Tuhan Yesus pernah membebaskan Maria Magdalena dari 7 setan yang mengikatnya. Kita bisa lihat itu dalam Markus 16 ayat 9. Luar biasa. Kristus membebaskan Maria Magdalena dari 7 setan yang mengikatnya. Sehingga dia dimerdekakan dari itu semua dan hidup di dalam persekutuan yang indah dengan Yesus. Bahkan dia menjadi saksi pertama yang melihat Yesus Kristus yang bangkit itu menampakkan diri kepada dia. Kita juga saudara bisa menemukan bagaimana juga para rasul dan setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus diberi kuasa untuk mengusir setan-setan. Diberi kuasa untuk menaklukkan iblis dan setan-setan dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Misalnya dalam Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ya. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mengusir setan-setan. Setan-setan takluk kepada kami demi nama Yesus Kristus. Saudara, fakta-fakta tersebut menunjukkan dengan jelas kepada kita sebuah kebenaran penting yang tidak terbantahkan. Itulah bahwa Yesus Kristus, Dia berkuasa atas iblis. Dia berkuasa atas setan-setan. Dia berkuasa atas roh jahat. Dia berkuasa untuk membebaskan manusia yang diikat oleh iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat. Oleh sebab itu, saudara, mari percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya Dia sajalah yang sanggup melepaskan kita dari ikatan kuasa iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat. Adakah saudara masih terikat atau terlibat dengan kuasa iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat seperti yang saya contohkan tadi? Ya, saudara tidak suka mendengar firman Tuhan. Saudara selalu mengantuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara tidak suka saat teduh. Saudara lebih suka mementingkan kepentingan diri sendiri daripada saudara bersekutu dengan Tuhan. Atau mungkin terlibat praktek okultisme. Atau mungkin mengikuti berbagai macam ajaran sesat. Ya. Kalau saudara masih terikat dan terlibat dengan hal-hal tersebut, mari datang kepada Yesus. Maukah saudara dilepaskan dari ikatan kuasa iblis, setan-setan, dan roh jahat? Percayalah kepada Yesus, karena hanya Dia sajalah yang berkuasa untuk membebaskan saudara dari ikatan kuasa iblis, setan-setan, dan roh jahat. Kalau kita masih terlibat dengan praktek kuasa-kuasa setan, mari kita tinggalkan itu semua, saudara. Kenapa? Karena itu semua tidak membawa keuntungan bagi saudara. Saudara ditipu oleh setan dengan melakukan praktek itu. Tujuannya apa? Setan ingin membawa saudara kepada kebinasaan. Setan ingin membawa saudara kepada neraka untuk sama-sama turut dihukum. Untuk sama-sama menerima penghukuman murka Allah di neraka kekal nanti. Oleh sebab itu hari ini ambil keputusan dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau melepaskan dan menyangkali semua praktek okultisme. Saya tidak mau lagi tunduk kepada ikatan kuasa-kuasa setan. Yesus bebaskan saya. Saya putuskan itu dalam nama Yesus dan saya percaya kepada Yesus Kristus. Saya melepaskan semua ikatan kuasa setan. Saya melepaskan keterlibatan dengan praktek okultisme. Saya mengundurkan diri, melepaskan dari semua ajaran-ajaran sesat yang selama ini saya ikuti dalam nama Yesus. Ya. Karena dengan demikian saudara akan dibebaskan. Saudara akan dimerdekakan dari ikatan kuasa-kuasa iblis. Percayalah kepada Yesus Kristus. Karena hanya Dialah yang bisa membawa saudara keluar, dimerdekakan dari ikatan kuasa kegelapan. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah renungan firman Tuhan hari ini ketika bicara tentang merdeka dari ikatan kuasa iblis. Kiranya kita semua ini dimerdekakan dari ikatan kuasa iblis. Dengan cara apa? Dengan cara beriman, percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus sajalah yang sanggup bisa memerdekakan saudara dan saya dari ikatan kuasa iblis,
dan membawa saudara dan saya masuk dalam kerajaannya, kerajaan terang, masuk dalam persekutuan dengan Allah. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada hari ini. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.